Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Nurila Biha dari kelas B3 Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen dengan dosen pengampu Ibu Hesti Irnanta SAB MAB. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nama kelompok 1. Ari Prasetyo Dodi P. NIM 221124688. 2. Arya Dita Ragil P. NIM 221124458. 3. Elsa Devita Sari NIM 221124414. 4. Firman Alamsyah NIM 221124489. 5. Maura Narila Biha NIM 221124720. 6. Mai Sinta Dwi P. NIM 221124595. 7. Muh Arif NIM 221124656. 8. Muh Irfan NIM 221124515. 9. Saidah Dikaila N. NIM 221124456. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi, tujuannya agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih. Kewirausahaan ini termasuk sikap mental seorang yang mempunyai ide, inovasi serta kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru serta unik sehingga dapat menarik perhatian dan juga dapat berguna bagi banyak orang. Adapun ciri atau karakteristik kewirausahaan, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Motif berprestasi tinggi. 2. Selalu perspektif. 3. Memiliki kreativitas tinggi. 4. Memiliki komitmen dalam pekerjaan. 5. Mandiri atau tidak ketergantungan. 6. Berani mengambil resiko. 7. Memiliki jiwa kepemimpinan. 8. Selalu mencari peluang. Dan yang 9 yaitu memiliki keterampilan profesional wirausahawan yang handal. Peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan wirausaha, faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan produk barang atau jasa yang baru. Artinya, kesempatan bekerja akan menjadi lebih terbuka. Yang kedua, peningkatan pendapatan nasional. Dengan munculnya produk barang atau jasa yang baru, tentu dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian nasional. Artinya, semakin kokoh wirausaha, maka akan semakin kokoh perekonomian. Yang keempat, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Semakin banyak wirausaha yang dapat mengelola kekayaan alam, akan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Yang terakhir, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Maksudnya di sini adalah dengan wirausaha, selama proses dan siklus wirausaha itu berjalan, tentu akan banyak sekali membuka kesempatan ekonomi, sehingga kesenjangan sosial antara masyarakat yang tinggi dengan masyarakat yang rendah akan dapat dikurangi. Selanjutnya, ada beberapa pengertian bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hughes dan Kapur menjelaskan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menurut Brown dan Bretello menjelaskan bahwa bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, serta tidak peduli mengejar laba atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mengelola bisnis dengan baik. Yang pertama, memiliki deskripsi usaha yang jelas. Sebelum membangun sebuah usaha, baiknya kalian memiliki strategi yang baik untuk usaha kalian.
Strategi ini mencakup target atau sasaran, tujuan pemasaran produk, cara pemasaran, dan produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, lakukan analisa dari pesaing usaha. Kamu harus melakukan survei serta analisa terlebih dahulu di lapangan sebelum kamu memulai suatu usaha. Pastikan produk yang kamu hasilkan ini dapat diterima dan banyak diminati oleh banyak masyarakat. Yang ketiga, strategi pemasaran harus tepat. Kamu juga harus memastikan pemasaran yang tepat untuk usahamu. Misalnya, kamu ingin memiliki usaha lollipop, maka sasaran yang paling tepat untuk produk tersebut adalah anak-anak. Yang keempat, memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan ini penting untuk perkembangan usahamu. Pengeluaran serta pemasukan dalam usahamu dapat diketahui oleh laporan keuangan ini. Pastinya, pemasukan dan pengeluaran di usahamu juga mempengaruhi gaji yang akan diberikan kepada karyawanmu. Yang kelima, menjaga kualitas produk. Ketika sudah memulai suatu usaha, pastikan untuk terus menjaga kualitas produk. Produk yang baik akan terus diingat oleh pembelinya. Pembeli pasti akan menandai perusahaan atau toko yang memiliki kualitas produk yang baik. Jika kualitas dari produkmu sudah dikenal baik, maka jangan sampai mengecewakan pelanggan dengan memberikan produk yang kualitasnya menurun. Jadi, jangan sampai kamu menurunkan kualitas produk untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sekian. Faktor kegagalan dan keberhasilan dalam bisnis. Faktor keberhasilan dalam bisnis yaitu 1. Adanya peluang bagus yang dimanfaatkan. Yang kedua adalah adanya tekad yang kuat dan kemauan yang keras. Yang ketiga adalah perencanaan yang matang. Yang keempat adalah modal dan keuangan yang baik. Yang kelima adalah pemanfaatan yang efektif. Dan yang keenam adalah inovatif dan punya kreativitas yang tinggi. Sedangkan kegagalan dalam bisnis itu 1. Manajemen yang buruk. Yang kedua adalah kurang bersungguh-sungguh dalam menjalani sistem dalam usaha. Yang ketiga adalah kurang pengalamannya dalam bidang bisnis tersebut. Dan yang keempat adalah salah memilih rekan bisnis atau partner bisnis untuk diajak bergabung. Dan yang kelima adalah lokasi yang tidak strategis. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa kewirausahaan adalah proses menghasilkan barang atau jasa yang berguna atau berdampak bagi masyarakat di dalam bidang ekonomi. Sedangkan bisnis adalah upaya memperjualbelikan suatu barang atau jasa untuk menghasilkan suatu keuntungan. Terima kasih.